Alhamdulillah wa syukurallah ni'amillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita di hari Rabu malam ini, jadi mana kita lanjutkan majelis yang membahas tentang bagaimana menjauhi sifat amarah ya. Sudah kita bahas bagaimana perkataan dari salafus sholih tentang tercelanya sifat marah itu ya. Selain itu juga ada perkataan dari Ja'far bin Muhammad. Ia mengatakan marah adalah pembuka setiap kejahatan. Jadi kalau seseorang sudah marah, itu akan terbuka kejahatan-kejahatannya. Seorang sudah marah saja berani menyakiti, berani mukul-mukul, berani berkata kasar, atau timbul pembunuhan kan sekarang dan sebagainya. Jadi inilah buruknya marah ya, yang mengakibatkan kejahatan-kejahatan selanjutnya. Dan berkata sebagian mereka, barang siapa yang menaati syahwatnya dan amarahnya, maka keduanya akan menuntunnya ke dalam api neraka itu. Kalau kita menaati syahwat dan amarah, ini bisa jadi ini bahaya. Karena di mana jalan menuju neraka itu kan diantaranya syahwat ya, itu ya, apa-apa yang disukai gitu ya, itu. Apa-apa yang disenangi itu kan membuat seorang itu zaman sekarang ya ingin senang gitu ya gitu. Tapi tidak sadar bahwa kesenangan itu kesenangan yang keliru ya. Bahwa hidup prinsipnya senang gitu ya. Di sini aku senang, di sana aku senang gitu ya. Tanpa seseorang itu perhatikan bagaimana kesenangan atau kesukaan itu, bagaimana caranya, prosesnya gitu ya. Ketika syahwatnya ditaati dengan berduaan pada yang bukan mahram, nah, atau ditaati dengan menonton yang tidak layak gitu ya. Alasan tentu ya tidak bisa, namanya menghalalkan ya haram ya, ketika melihat namanya aurat. Alasannya begini-begini ya, tidak bisa gitu ya. Apalagi dengan ditaati syahwat itu ya, tidak bisa. Tapi kadang manusia suka beralasan tuh ya, gitu.
bisa syahwat dan juga amarah nih. Kalau seseorang sudah menaati amarahnya, sana kemari dengan amarahnya, nah itu sudah benar-benar rasa amarah itu yang kadang seorang itu tidak bisa menahan, ya, maka amarah itu menjadi santapannya dan disebarkan amarahnya dia, gitu ya. Dia dengan amarahnya, gitu ya. Nah ini ya, citra yang buruk, gitu ya. Maka pantas syahwat dan amarah itu ya akan menuntun pada neraka. Terus telah menulis Umar radhiyallahu anhu kepada pegawainya untuk tidak memberikan sanksi ketika kamu marah. Dan apabila kamu marah kepada seseorang, maka tahanlah dulu pelanggar tersebut tuh. Sampai ada yang melanggar saja, disuruh untuk tahan dulu amarahnya, ya. Jangan kau keluarkan dulu, ya. Jangan memberi sanksi ketika marah, ya. Lalu apabila telah reda marahmu, maka keluarkan pelanggar tadi, lalu berikan dia sanksi seukuran kesalahannya, dan tidak boleh melewati 15 cambukan. Insyaallah, ya. Cambukan. Cambuk, ya, cambuk. Karena kan dulu hukum kan dicambuk, kan di sana cambuk hukumannya, sanksinya. Nah 15 itu kan masih ringan tuh, ya. Sangat ringan. Ya, cambuk yang seperti itu, pahami, aduh, kamu nata asup, ya. Iya. Dan cara mengobati amarah yang meluap-luap adalah dengan dipadukannya ilmu dan amal. Nah ini, seseorang kalau mau mengobati penyakit amarah harus punya ilmu dan amal, ya. Ilmu dan amal nih. Yang pertama dengan cara memikirkan keutamaan menahan amarah, memaafkan, bersabar, dan menahan diri. Itu kan pahalanya besar, ya. Maka kita harus mengharapkan pahalanya, ya. Karena kalau sudah orang amarahan itu dosanya luar biasa. Kalau sudah benar-benar itu, ya, luap-luap gitu, ya. Tapi kalau kita punya hati yang memaafkan, sabar, menahan diri, luar biasa hati seperti itu, ya. Tidak mudah kecewa, ya. Galau, ya. Itu lebay gimana gitu, ya. Nah itu luar biasa pribadi seperti itu, ya. Pribadi yang memaafkan, ya, saat banyak kehilangan, ya. Yang kedua, menakut-nakuti dirinya dengan azab Allah, yaitu dengan dia mengatakan kekuasaan Allah terhadapku lebih besar daripada kekuasaan atas orang ini. Itu luar biasa kan, kekuasaan Allah, ya nantinya Allah akan ganti yang lebih baik pada seseorang, ya. Ketika misalnya kehilangan, tidak meluap-luap amarah, tidak sedih, tidak kecewa, ya. Ini luar biasa, ya. Iya, kehilangan itu mah tuh. Kehilangan sedikit mah tidak ada apa-apanya. Bahkan seseorang juga kehilangan banyak pun ketika dia bersabar, belajar bersabar, luar biasa. Ketiga, mengingatkan dirinya dari akibat permusuhan, menyiksa dan keinginan musuh untuk melawannya, berusaha untuk menghancurkan tujuan-tujuannya, dan menampakkan kegembiraan atas musibah-musibah yang menimpanya tuh. Masya Allah tuh, ya. Atas musibah ridho tuh, ya.
Jadi wajah itu ya tetap gembira gitu ya. Tidak ketika musibah semakin murung gitu ya, semakin gelisah, semakin tidak semangat hidup. Aduh, itu bahaya tuh. Apalagi sampai ada amarah, keluhan dan sebagainya. Yang keempat, memikirkan tentang kejelekan wajahnya ketika dia marah dengan mengingat wajah orang lain ketika marah dan berpikir jeleknya marah itu sendiri pada dirinya. Bagaimana kalau orang marah itu kan jelek ya gitu. Pastilah gitu. Nggak ada orang yang menilai marah itu baik ya. Pasti jelek lah, kelihatan wajahnya itu jelek gitu. Semurut gimana kan pasti jelek gitu. Iya. Dan berpikir jeleknya marah itu pada dirinya sendiri juga ya. Terus yang kelima, memikirkan alasan yang mendorongnya menyiksa orang lain dan mencegahnya dari tidak menahan marah, dan hal itu harus ya. Jadi kita lihat uzurnya gitu ya. Jangan langsung marah, keluar amarah, keluar emosi gitu ya. Lihat uzurnya gitu ya. Pikirkan alasannya gitu ya. Belajar dewasanya itu ya. Yang keenam, mengetahui bahwa marah itu siogianya karena keterkejuban atas terjadinya sesuatu sesuai dengan maksud Allah, bukan sesuai dengan yang dia maksud sendiri ya. Maksudnya bagaimana? Apa yang terjadi itu ya Allah yang menjadikannya terjadi ya. Tidak dia sampai takjub pada dirinya, pada usahanya sehingga dia marah ya. Ini ya. Dan untuk yang dalilnya nanti bisa disebutkan ya. Bagaimana dalil-dalil yang menjelaskan obat-obat amarah itu ya. Maka sudah jelas bagaimana al-ghadab itu ya. Untuk dijauhi. Nanti kita jelaskan bagaimana dalil-dalil dari obat amarah itu ya. Itu saja dahulu. Wallahu fikum, wallahu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina minal karamah wa Allah na masada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.